Nafsu makan yang turun sehingga tidak tertarik lagi untuk makan dan minum, merasa lelah dan lemas sepanjang waktu, sering sakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, suasana hati kurang baik, bahkan cenderung mengalami depresi. Seiring berjalannya waktu, penderita bahkan bisa mengalami kesulitan bernafas hingga gagal jantung. Persen dari pasangan usia subur di Indonesia menderita Kornea infertilitas. sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo sahabat Premier, perkenalkan saya Dr. Roni Senjaya. Saya seorang dokter spesialis gizi klinik yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Malnutrisi adalah kondisi ketika asupan nutrisi tidak sesuai dengan kebutuhan harian tubuh, baik kekurangan atau kelebihan makronutrien, karbohidrat, protein, dan lemak, atau mikronutrien, vitamin, dan mineral. Kondisi ini dapat menyerang siapa saja dan di usia berapapun. Malnutrisi adalah masalah utama yang banyak dijumpai pada balita. Namun, juga terdapat kelompok orang tertentu yang lebih rentan untuk mengalaminya. Contohnya, orang yang kesulitan mengakses makanan, menderita gangguan pencernaan sehingga sulit untuk menyerap sari makanan, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, atau mengalami gangguan mental. Malnutrisi juga menggambarkan orang yang makan dengan cukup, tapi nutrisinya tidak seimbang atau unbalanced diet, serta individu dengan kelebihan berat badan atau overweight. Secara umum, tanda dan gejala yang sering terjadi mengalami penurunan berat badan yang tidak direncanakan, kehilangan berat badan 5-10% berat badan atau lebih dalam kurun waktu 3-6 bulan, memiliki berat badan yang rendah, orang dengan indeks massa tubuh atau IMT kurang dari 18,5, nafsu makan yang turun sehingga tidak tertarik lagi untuk makan dan minum, merasa lelah dan lemas sepanjang waktu, sering sakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih, luka yang lambat sembuh, sulit berkonsentrasi atau fokus pada suatu hal, kerap merasa kedinginan, suasana hati kurang baik, bahkan cenderung mengalami depresi. Seiring berjalannya waktu, penderita bahkan bisa mengalami kesulitan bernafas hingga gagal jantung. Malnutrisi dapat disebabkan oleh beberapa kondisi medis seperti infeksi saluran cerna, HIV atau AIDS, kanker, ataupun depresi yang dapat mempengaruhi asupan makan dan hilangnya nafsu makan bahkan lupa untuk makan. Jika malnutrisi disebabkan oleh suatu penyakit, dokter akan memberikan pengobatan untuk mengatasi masalah penyakit tersebut. Faktor resiko dari malnutrisi berupa demensia, penambahan usia, mengalami depresi, kecanduan alkohol, penurunan kemampuan makan, sedang menjalani pengobatan, dan program diet yang membatasi makanan tertentu. Pengobatan yang dapat diupayakan bergantung pada penyebab yang mendasari dan seberapa kurang gizi pada penderita. Dokter mungkin akan memberikan anjuran yang harus dilakukan di rumah. Namun, kondisi malnutrisi yang parah mengharuskan Anda untuk menjalani pengobatan rawat inap di rumah sakit. Adapun cara menangani malnutrisi yang dianjurkan oleh National Health Service berupa perubahan pola makan dan pemberian suplemen, pemberian makanan lewat selang makan. Metode perawatan ini biasanya dilakukan di rumah sakit, tapi bisa dilanjutkan di rumah jika kondisi tubuh cukup sehat. Malnutrisi dapat dicegah dan dikontrol melalui beberapa cara seperti memperhatikan kesehatan tubuh, kecukupan normal dalam satu porsi makanan, memperhatikan adanya penurunan berat badan, dan terakhir, menghindari faktor penyebab malnutrisi. Untuk mengontrol dan mencegah malnutrisi sejak dini, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Merancang menu makanan, amati kebiasaan makan sehari-hari, pantau jenis obat-obatan yang dikonsumsi, dan meningkatkan aktivitas fisik. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada sahabat Premier. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Jangan lupa subscribe ya.